Ratusan triliun rupiah uang rakyat selama ini dihambur-hamburkan untuk perjalanan dinas pejabat, studi banding tanpa hasil, rapat seremonial, dan anggaran alat tulis yang tak masuk akal. Prabowo Subianto turun tangan, melakukan audit besar-besaran, dan hasilnya mengejutkan. Lebih dari 603 triliun rupiah anggaran negara ternyata digunakan tanpa efektivitas yang jelas. Sekarang, anggaran ini dipangkas habis dan dialihkan ke program yang benar-benar berdampak bagi rakyat. Siapa yang paling dirugikan? Dan kemana saja uang rakyat selama ini mengalir? Simak video ini sampai akhir untuk mengungkap skandal besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia disuguhi pemandangan yang sama. Pejabat pemerintah berangkat ke luar negeri atas nama kunjungan kerja dan studi banding, menghadiri rapat dan seminar di hotel-hotel mewah, mengerjakan proyek dengan nilai triliunan rupiah yang akhirnya tidak membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Semua ini adalah pola lama yang terus berulang, seolah-olah anggaran negara tak terbatas dan bisa dihabiskan seenaknya. Tetapi, semua itu kini berubah. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah radikal dengan memangkas anggaran yang dianggap mubazir dan mengalihkannya ke sektor yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dalam forum ISG Sustainable Forum 2025, Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memangkas secara drastis anggaran perjalanan ke luar negeri. Pemotongan ini mencapai angka yang mencengangkan, yakni 21 hingga 22 triliun rupiah. Dana sebesar ini sebelumnya digunakan untuk perjalanan dinas dan studi banding, yang pada kenyataannya lebih sering menjadi ajang jalan-jalan pejabat daripada benar-benar membawa manfaat konkret bagi pembangunan bangsa. Ini hanya satu contoh kecil dari bagaimana anggaran negara selama ini telah digunakan secara tidak bertanggung jawab. Lebih mengejutkan lagi, dalam audit yang dilakukan Prabowo terhadap APBN 2025, ditemukan bahwa ada lebih dari 603 triliun rupiah anggaran yang selama ini dialokasikan untuk hal-hal yang tidak efektif dan tidak berdampak langsung pada rakyat. Angka ini bukan sekadar nominal kecil. Ini adalah jumlah yang bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, serta berbagai fasilitas publik yang seharusnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Pertanyaannya, mengapa selama ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran begitu lemah hingga pejabat bisa seenaknya menyusun anggaran tanpa mempertimbangkan manfaat nyatanya? Langkah berani ini tentu menimbulkan reaksi keras dari banyak pihak, terutama dari para pejabat yang selama ini menikmati anggaran berlebihan. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka justru marah ketika uang rakyat akhirnya digunakan dengan lebih bijak? Sejak awal menjabat, Prabowo telah meminta audit mendalam terhadap setiap pos anggaran di berbagai kementerian. Hasilnya sangat mengejutkan. Terdapat anggaran sebesar 306 triliun rupiah yang dialihkan ke program prioritas, sementara lebih dari 603 triliun rupiah ditemukan dalam kategori anggaran yang tidak efektif. Ini menunjukkan betapa selama ini uang rakyat telah digunakan dengan cara yang sembrono. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat malah lebih banyak tersedot ke dalam proyek-proyek yang tidak jelas hasil akhirnya. Dari hasil audit ini, banyak pos anggaran yang akhirnya dipangkas secara signifikan. Anggaran perjalanan dinas dan studi banding ke luar negeri dipotong sebesar 21 hingga 22 triliun rupiah. Tidak ada lagi pejabat yang bisa seenaknya menggunakan alasan kunjungan kerja ke luar negeri hanya untuk sekadar berwisata dan berfoto di tempat-tempat mewah. Anggaran rapat dan seminar yang selama ini seringkali hanya menjadi ajang formalitas dan seremonial, akhirnya dikurangi drastis. Dengan teknologi komunikasi digital yang semakin canggih, tidak ada alasan bagi pejabat untuk terus menghabiskan dana negara dengan alasan koordinasi. Anggaran alat tulis kantor atau ATK yang sebelumnya mencapai 4 triliun rupiah dipangkas hingga 90%. Muncul pertanyaan besar, apakah para pejabat ini masih hidup di era mesin ketik sehingga membutuhkan anggaran setinggi itu hanya untuk alat tulis? Anggaran untuk kajian dan analisis proyek yang selama ini lebih banyak dihabiskan untuk studi kelayakan tanpa implementasi nyata, akhirnya dipangkas hingga 51,5%.
Honor output yang selama ini banyak disalurkan kepada berbagai pihak tanpa kejelasan manfaatnya akhirnya dikurangi sebesar 73,3%.